Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di acara kesempatan ini mengikuti webinar tentang budaya positif. Saya Erni Mulyani, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Adapun saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Untuk berjalannya acara hari ini, saya mohon kepada Bapak atau Ibu untuk memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan acara ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi hari ini yaitu topik yang akan dibahas yaitu tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat itu kebutuhan dasar, dan yang kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Kita saja kepada topik pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang bernama Bapak Hidayat Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau sebagai Bapak Pendidikan sampai sekarang, nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suriningrat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sebagai semboyan Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suritulodo, artinya di depan mampu memberikan suri tuladan atau memberikan contoh. Dan yang kedua Ingmadjo Bangunkarso, artinya dengan kesibukan harus mampu membangkitkan semangat. Dan yang ketiga yaitu Teguh Handayani. Teguh Handayani artinya itu seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Dewantara di dalam pendidikan itu ada dua, ada pendidikan, ada pengajaran. Ya. Nah, maksud dari pendidikan dan pengajaran Hajar Dewantara yaitu pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau faedah buat anak-anak baik lahir maupun batin. Jadi diciptakan suasana belajar atau suasana sekolah yang sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah melanjutkannya dan bahkan sampai sekarang saya masih melaksanakannya yaitu dengan budaya positif melakukan sholat duha setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita ada permainan sebelah buka. Bapak Ibu bayangkan di dalam kepala tangan di sini, ya, di dalam tangan ini ada hal sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan di dalam kepala tangan ini, Bapak Herman, ya, di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sekarang Bu Nida untuk merayu Pak Herman agar membuka kepala tangan ini. Dengan tangan sebelah kanan Pak Herman. Siapa yang memegang kendali tangan untuk membuka tangan tersebut? Nah, ini makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Artinya, disiplin itu mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri dulu. Apakah saya akan melakukan hal yang baik atau apakah saya akan melakukan hal yang buruk, itu tergantung pada diri kita. Nah, ini refleksinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini aksi nyatanya. Ketika anak yang teraniaya, mereka ingatnya bahkan kelas 3 sudah ikut sama dengan saya, selama dibudayakan karena ini adalah budaya positif. Nah, ini ketika bekerja kelompok bersama teman. Tapi ketiga yaitu motivasi perilaku manusia menurut contohnya. Contohnya misalkan datang pagi-pagi ke sekolah ada sini atas dasar penghargaan. Jadi atas penghargaan yang menjelaskan sebetulnya ya, cuman di sini ada kalau motivasi nomor 1. Nanti kita lanjut ke topik keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1 yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi dalam melakukan sesuatu itu atas dasar punya tujuan, nanti sama karena punya tujuan. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan penguasa ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, itu sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Untuk anak perempuannya laporan ya kepada saya. Dilihat ada anak ini laporan, ada anak perempuan. Terus ada lagi di sebelah sana tuh ada yang main keras dan menyiapkan ya pembelajaran supaya senang gitu anak-anak masuk tujuannya. Tapi tetap aja anak-anak masih ada terbaru, ada 2 kelompok ya. Nah, yang kelima sekarang adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini nah karena selama ini kita membuat tata tertib. Kalau saya di sini belum membuat, tidak ada bahkan. Nah, itu baru membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelasnya nanti yang dijelaskan. Di sini ada 5 ya, 1 sebagai penghukum. Jadi guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Terus seorang guru penghukum, posisi penghukum itu matanya melotot, suaranya keras gitu ya. Nah, itu sebagai penghukum. Dan yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah
agar murid merasa bersalah. Contohnya begini, ayo dong kerjakan, nanti dimarahi oleh kepala sekolah, guru kerjakan. Nah, itu adalah membuat murid merasa bersalah. Ini aksi-aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Nah, itu aksi nyata yang sudah saya lakukan dari pertama saya belajar manusia titik 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk Bapak Ibu ya tahu selaminya kejadiannya. Nah, ini sedang membuat kesepakatan kelas. Sudah ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik ke-6. Topik 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat asalnya tata tertib dirubah jadi kesepakatan dengan anak tersebut membuat peraturan apa yang membuat pembelajaran itu menjadi kondusif. Tapi datangnya dari anak, tulisun, daftarkan masing-masing. Nah, setelah sepakat, kita kesepakatan kelas itu dirubah menjadi keyakinan ya. Nah, di sini segala kesepakatan yang disepakati dan dibuat murid secara bersama-sama. Jadi tata tertib kelas berubah menjadi sebuah keyakinan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal, dapat mengantarkan murid keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini jadi kesepakatan berubah menjadi keyakinan ya. Menjadi keyakinan. Nah, ini alur penyusunan keyakinan kelasnya, munculkan peraturan kelas atau sekolah. Dan yang kedua, mengubah peraturan kelas dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi keyakinan yang dianut dalam kelas. Terus menggunakan tabel Y dan T ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan yang kelima yaitu keyakinan kelas yang terkait peran guru dan murid. Ini alur untuk membuat keyakinan kelas. Saya sudah praktek cuman belum ditempelkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya saling menghargai, menghormati, kasih, sayang, empati, peduli, pokoknya itu tentang kehidupan yang nilai kebajikan. Nah, ini juga di sini tentang profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari lebih dalamnya di dalam PMM ya. Terus ada sikap menggunakan tabel ya. T itu tabel T. Tidak tampak seperti. Pelakuannya kalau tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menjalankan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Sedangkan di sebelahnya tidak tampak seperti itu, tidak mendengarkan guru tanpa acuh tak acuh. Terus tugas tidak diberikan, mengerjakan tugas asal-asalan, itu tidak tampak seperti. Jadi ditabel kedulannya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas saya ini dibuatnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Oktober sekarang sudah November, berarti 1 bulan yang lalu. Cuma belum ditempel ya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelasnya itu menghargai, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan berarti melakukan kebaikan itu adalah untuk ingin dihargai orang lain, tapi kalau kita melakukan kebaikan kita menghargai diri sendiri. Saya meyakinkan itu kepada anak-anak. Terakhir, segitiga restitusi. Menurut Geomenkes, restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasikan kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahannya. Nah, ini landasannya yang landasan filosofi restitusi ada 6. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya, atau nanti setelah kita presentasi. Nah, ini langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ketika anak sedang marah, maka anak itu diberi kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan itu artinya ditanyakan kepada murid tersebut, apakah perbuatan kamu itu benar? Coba jawab, menurut kamu benar tidak perbuatan seperti itu? Terus akan menstabilkan apa validasi tindakan. Sedangkan menanyakan kelas, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Ingat tak keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Terus kamu melanggar yang mana? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu jadi itu langkahnya untuk merestitusi anak-anak teh. Satu yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua yaitu validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi memang restitusi teh kepada kesepakatan kelas, keyakinan. Nah, bisa kalau ada anak yang misalnya melanggar, akan direstitusi bahasanya. Lanjut. Nah, restitusi adalah salah satu cara untuk menampakkan disiplin positif pada sebagai bagian disiplin positif. Itu ada 3 tahapan yang tadinya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.